Mohon izin. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Wa qala ta'ala aidan fi suratil ukhra, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati mukaffaratun bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramun yang kami hormati, Bapak Lurah yang insyaallah akan datang, Bapak RW, RT setempat, para orang tua kami, para sesepuh, para alim ulama, para asatidz, para asatidzah, para haji wal hujjaj, dan juga Bapak Ibu sekalian yang semoga menjadi calon-calon tamu Allah yang insyaallah akan berangkat, wabil khusus sahibul hajah pada pagi hari ini, yaitu Bapak Suparman dan juga Ibu Nurliah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, yang dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk hadir di majelis walimatus safar saudara kita, yang mana majelis ini adalah majelis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'at, tsummal amsal fal amsal. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majelis yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di majelis ini insyaallah kita sama-sama akan mendoakan Bapak Suparman dan juga Ibu Nurliah atas keberangkatan beliau berdua ke tanah haram, ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Kita yang berada di tanah air hanya bisa berdoa dan berharap agar beliau berdua
ketika melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, tidak ada halangan, tidak ada rintangan, diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga yang berada di tanah air hanya bisa berharap dan berdoa semoga saudara kita Bapak Suparman, saudari kita Ibu Nurlia, semoga berangkat dalam keadaan sehat, pulang pun dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang perkara ibadah haji adalah berbicara tentang ibadah panggilan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kami bacakan di awal, wa'adzin finnas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam setelah bangunan Ka'bah selesai dibangun oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Allah memerintahkan wa'adzin finnas, dan panggillah manusia. Untuk apa? Wa'adzin finnasi bil hajj, dan panggillah seluruh manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka dari itu kita harus meyakini bahwa ibadah haji merupakan ibadah panggilan yang tidak semua manusia mendapatkan panggilan-panggilan tersebut. Betul tadi disampaikan, berapa banyak orang-orang yang punya harta, berapa banyak yang uangnya miliaran, berapa banyak uang yang memiliki uang triliunan, berapa banyak orang-orang yang mempunyai kemewahan yang sangat banyak. Tetapi dengan segala kemewahan-kemewahan tersebut, hatinya belum terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi bisa jadi juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebaliknya. Ada orang-orang yang menurut logika kita, kayaknya orang ini nggak bisa berangkat. Umurnya sudah lanjut, uangnya menurut kita nggak banyak-banyak amat. Bahkan untuk sekedar membayar bulanan anak-anaknya sekolah saja susah. Bahkan untuk sekedar makan dan minum sehari aja susah. Bahkan untuk sekedar memberikan makanan ke tetangga juga susah. Tetapi orang tersebut yang lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ibadah haji adalah ibadah panggilan. Maka jangan sampai kita pesimis. Jangan sampai kita berpikir pesimis, negatif terlebih dahulu kepada Allah. Aduh Ustadz, saya mah nanti-nanti aja lah ibadah hajinya. Umur saya udah 40, umur saya udah 50. Daftar haji reguler, ambil porsi, nunggu 26 tahun. Saya daftar umur 40, saya berangkat umur 66. Keburu nggak itu, Ustaz? Sudah pesimis terlebih dahulu. Aduh, saya mah nanti ajalah ibadah haji. Masih banyak keperluan-keperluan di rumah yang perlu diselesaikan. Dengan segala pemikiran pesimis-pesimis tersebut, akhirnya yang membuat Allah pun menyulitkan orang tersebut. Kenapa? Innallaha fi dhanni 'abdi. Sesungguhnya Allah ada pada prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya nggak bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, Allah nggak akan mampukan. Tetapi kalau hambanya, kalau kita berhusnudzon kepada Allah dengan segala kekuasaan yang Allah miliki, kita meminta bermunajat kepada Allah, walaupun umur sudah lanjut, walaupun secara keuangan kayaknya kita nggak mampu, tetapi kita senantiasa berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, itu yang Allah akan bantu mudahkan. Maka pemikiran pesimis, negatif terlebih dahulu kepada Allah, bahkan negatif terhadap diri sendiri, saya nyampe nggak umur 60, saya nyampe nggak umur 70, itu masalah belakangan, Bu. Kalaupun nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita berangkat, niat hajinya sudah dihitung oleh Allah. Niat umrahnya sudah dihitung oleh Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis arba'in yang pertama, innamal a'malu bin, segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Segala amal perbuatan yang kita lakukan tergantung pada niatnya. Kalau saat ini kita sudah niatkan, maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan hitung apa yang sudah kita niatkan, baik sudah dilakukan ataupun belum dilakukan. Apalagi niat yang kita lakukan adalah perbuatan yang sangat-sangat istimewa. Sangat-sangat istimewa. Kenapa dikatakan ibadah haji dan ibadah umrah adalah perbuatan yang istimewa? Pertama, karena ibadah haji adalah rukun Islam yang ke-5. Yang kedua, karena ganjaran orang-orang yang melaksanakan ibadah haji kemudian pulang membawa mabrur, ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika menjadi peserta haji, ketika kita berangkat melaksanakan ibadah haji, otomatis kita menjadi duyufullah, duyufur rahman, tamunya Allah yang langsung dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada hari ini bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, pemikiran-pemikiran pesimis, negatif terlebih dahulu kepada Allah atau bahkan kepada dirinya sendiri, hilangkan pemikiran-pemikiran tersebut. Karena justru pemikiran tersebutlah yang tidak akan membantu kita untuk berangkat. Mungkin secara kemampuan kita untuk menyekolahkan anak saja sulit. Secara kemampuan kita untuk memberikan sedekah saja sangat sulit. Secara kemampuan kita untuk menyekolahkan anak saja sudah sulit. Tetapi ketika Allah berkehendak untuk memanggil kita, tiada siapapun yang bisa menghalangi panggilan tersebut. Banyak sekali Pak kisah-kisah orang-orang yang secara logika dia tidak bisa berangkat tetapi ternyata berangkat. Banyak sekali orang-orang yang secara logika, secara keuangan dia tidak bisa berangkat tetapi ternyata bisa berangkat. Contohnya, saya ambil satu contoh yang real. Kemarin ada jamaah kami yang berumur 87 tahun. Bayangkan. Umur 87 tahun. Kalau menurut kita umur 87 tahun itu udah nggak sanggup lagi berangkat haji. Boro-boro berangkat haji. Datang ke masjid untuk jamaah saja pasti sudah sangat kesulitan. 87 tahun. Beliau ternyata lolos. Kemudian beliau sampai di Pondok Gede. Di Pondok Gede ada yang namanya pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat. Kalau di dalam pemeriksaan ini ada jamaah yang tidak lolos, maka dilarang untuk terbang. Kalau sudah lolos pemeriksaan kesehatan, maka dibolehkan untuk terbang. Namanya almarhum Bapak Haji Manurung. Ini saya sampaikan di Walimatus Safar yang lain. Ini menjadi pengingat untuk saya, menjadi pengingat untuk jamaah sekalian, bahwa ibadah haji adalah kehendak mutlak Allah. Kalau Allah sudah panggil, maka kita akan berangkat. Almarhum Bapak Haji Manurung, umur 87 tahun, sampai di Pondok Gede. Yang lain lolos secara kesehatan, kemudian terbang. Tinggal Bapak Haji Manurung, ma'asyiral muslimin. Bapak Haji Manurung qadarullah tidak lolos kesehatan di Pondok Gede. Kenapa? Dengan berbagai aspek. Dengan pertimbangan yang cukup matang. Karena kesehatannya lah. Karena mungkin kurang mampu, sudah tidak mampu lagi untuk berjalan jauh.
cepat lelah, dan lain sebagainya. Tetapi ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beberapa hari kami berada di Mekah, kurang lebih 10 sampai 15 hari, ternyata Bapak Haji Manurung Allah yarham diloloskan sama Pondok Gede. Bayangkan, orang yang menurut logika sepertinya tidak mampu untuk berangkat, tetapi dia langsung berangkat. Walaupun di awal dia tidak lolos kesehatan di Pondok Gede, tetapi ternyata selang beberapa hari diloloskan oleh bagian kesehatan di Pondok Gede. Kemudian sampai di sana dia istirahat hanya beberapa menit, Bapak Ibu. Beristirahat hanya beberapa menit. Sampai di sana langsung panggil saya, kemudian Ustadz bawa saya umroh. Kalimat apa yang dikeluarkan oleh Bapak Haji Manurung? Ustadz bawa saya umroh. Saya khawatir hari ini adalah hari terakhir saya. Saya khawatir hari ini adalah hari terakhir saya. Maka mumpung saya di sini Ustadz, tolong bawa saya umroh. Saya melihat secara kasat mata beliau itu harus istirahat dulu paling tidak sehari 2 hari. Perjalanan dari bandara Jakarta, bandara Tangerang, mohon maaf, sampai dengan nanti di Jeddah itu kurang lebih 9 jam. Kalau orang-orang yang secara sehat itu wajar bisa beristirahat hanya kurang lebih 1, 2, atau 3 jam. Tapi orang tua kita yang sudah lanjut, apalagi umurnya 87 tahun, untuk naik pesawat terbang sendiri, tidak ada yang kenal, tidak ada yang menemani. Ketika sampai di Mekah, permintaannya satu, Ustadz bawa saya umroh, saya khawatir ini hari terakhir saya di muka bumi. Tidak ada keluhan yang keluar dari mulutnya. Secara kasat mata, beliau adalah orang yang tidak diloloskan di Pondok Gede. Tetapi ketika sampai di Makkahul Mukarramah, tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek. Bismillah, Ustadz berangkatkan saya untuk umrah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, innallaha fi dhanni 'abdi. Bahwasannya prasangka Allah itu ada pada prasangka hambanya. Kalau hambanya saja sudah pesimis, hambanya saja sudah negatif, pemikirannya tidak positif, tidak berhusnudzan kepada Allah, maka justru Allah akan sulitkan. Maka bismillah ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ketika ada kesempatan untuk kita berangkat, berangkat. Ketika ada kesempatan untuk kita mendaftar, daftar. Berapapun usia Bapak Ibu. Berapapun usia Bapak Ibu. Bagi yang saat ini belum mampu untuk mengambil porsi, maka perbanyaklah bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya rizki itu ada yang bighairi hisab, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Bisa jadi kita nggak punya uang, nggak punya harta, untuk sekolahkan anak saja susah, untuk makan saja susah, tetapi ada saudara-saudari kita yang peduli sama kita, maka diberangkatkan oleh mereka. Ada. Maka pemikiran, aduh Ustadz saya nggak punya uang, aduh Ustadz saya sudah tua, aduh Ustadz saya begini, hilangkan itu semua. Tugas kita adalah lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita menghadiri walimatus safar saudara-saudari kita, maka insya Allah di tahun-tahun yang akan datang walimatus safar kita yang dihadiri saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji merupakan salah satu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyaknya panggilan. Panggilan Allah Subhanahu wa taala ada 3. Pertama panggilan salat,
Yang kedua, panggilan melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir, panggilan kematian. Yang sudah pasti bagi kita adalah dua panggilan. Panggilan salat dan panggilan kematian. Panggilan haji kenapa belum pasti? Karena haji diperuntukkan man istata'a ilaihi sabila. Bagi mereka yang merasa mampu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari paling tidak 5 kali memanggil kita. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kelima panggilan ini harapannya kita hamba Allah makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima panggilan ini harapannya kita makin bertakarrub, makin tunduk, makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang ini panggilan salat sudah banyak sekali dilalaikan. Banyak sekali dilalaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita melalui adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika Allah panggil kita, terkadang hati kita belum tergerak untuk datang menyambut panggilan Allah. Ketika Allah memanggil kita, terkadang kita masih disibukkan dengan duniawi kita. Ketika Allah memanggil kita, terkadang panggilan Allah kita akhirkan dan kita utamakan kepentingan duniawi kita. Bukan hanya yang bapak-bapak, yang ibu-ibu juga termasuk. Terkadang ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala datang melalui adzan, memang untuk ibu-ibu lebih dianjurkan salat di rumah masing-masing, tetapi tidak menjadi alasan ketika salat di rumah masing-masing melalaikan salatnya. Ketika adzan berkumandang, nantilah, belum qomat. Lanjut nyuci dulu, lanjut nyetrika dulu. Ada yang lebih parah, Bu, lanjut nonton sinetron azab dulu. Ada, Bu. Dinanti-nanti panggilan Allah hanya untuk kepentingan duniawi. Kita salat di rumah bukan berarti menjadi alasan untuk kita melalaikan salat. Bukankah melalaikan salat bagian dari orang-orang yang merugi ketika melaksanakan salat? Fawailul lil alladzina hum an salatihim, celaka orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat aja bisa celaka, apalagi yang enggak salat. Celaka orang-orang yang salat. Siapa yang celaka dalam salatnya? Orang-orang yang melalaikan waktu datangnya salat. Ketika Allah panggil, nanti dulu belum qomat. Ketika Allah panggil sudah qomat, nanti dulu belum rakaat pertama. Rakaat pertama kelar, nanti dulu belum tasyahud awal. Tasyahud awal kelar, belum tahiyat awal. Tahiyat awal udah kelar, belum rakaat kedua. Dan terus menerus seperti itu, akhirnya sholatnya selesai dan dia pun tidak berjamaah dalam melaksanakan sholat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Setan itu pinter, Bu. Setan itu menggoda manusia itu pinter. Melalui hal-hal yang kita senangi. Ngapain sholat? Zuhur masih panjang waktunya. Terus saja. Asar datang, ngapain asar? Masih panjang waktunya sampai ke maghrib. Apalagi isya. Allah panggil kita melalui azan isya, tetapi kita lalaikan. Allah, isya masih lama waktunya. Jam 12 juga bisa gua sholat lah. Atau jam 1 lah bisa. Nanti dijamak sama tahajudnya sekalian. La haula wala quwwata illa billah. Kalau panggilan sholat saja tidak bisa kita utamakan, bagaimana Allah memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji? Maka ini menjadi latihan untuk kita, Bapak Ibu sekalian.
Allah ingin melihat kesungguhan kita. Sampai mana kesungguhan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali azan berkumandang, sampai mana ketaatan kita untuk gerak cepat menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi latihan. Kalau latihan yang seperti ini setiap hari 5 waktu tidak kita tunaikan, bahkan kita lalaikan, bagaimana Allah memanggil kita dengan sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa? Terlebih lagi Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, bainal kufri wal iman tarkus salah. Perbedaan orang-orang yang kufur dengan orang-orang yang beriman adalah terletak pada salatnya. Barang siapa yang berani meninggalkan salat, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Sekarang ini jangankan melalaikan salat, sudah banyak yang berani meninggalkan salat, Bapak Ibu. Banyak sekali yang berani meninggalkan salat. Dia merasa aman ketika meninggalkan salat. Bahkan bangga meninggalkan salat. Bahkan diumumkan di halayak umum meninggalkan salat. Memang fenomena akhir zaman ini luar biasa. Sangat luar biasa. Panggilan Allah yang 5 kali dalam sehari. Panggilan Allah yang seharusnya kena di hati. Tetapi ternyata hati kita tidak tergerak untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal-hal yang sebenarnya duniawi. Bapak Ibu sekalian, salat itu berapa menit? Salat itu nggak sampai 1 jam, nggak sampai 2 jam, setengah jam pun nggak sampai. Tetapi kenapa kita berani meninggalkan salat yang hanya beberapa menit untuk melakukan aktivitas duniawi yang memerlukan waktu berjam-jam lamanya? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau boleh dihitung, Bapak Ibu sekalian, dalam sehari berapa banyakkah kita beribadah kepada Allah, dan bandingkan dengan kesibukan duniawi kita. Bandingkan. Apakah lebih banyak kita menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah, ataukah lebih banyak kita menyibukkan diri untuk kepentingan duniawi masing-masing? Bandingkan. Muhasabah, introspeksi diri. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semasa hidupnya sampai di akhir hayatnya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin dimandikan, kemudian melihatlah para sahabat punggung Umar bin Khattab, ternyata ada banyak bekas luka cambukan. Ditanya, para sahabat nanya kepada anaknya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, kenapa ada banyak sekali bekas cambukan di punggung ayahmu? Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, karena setiap harinya ayahandaku senantiasa memuhasabah dirinya. Setiap kali dia melakukan perbuatan dosa, maka setiap itu pula dia memukul dirinya sendiri, mencambuk dirinya sendiri. Kita nggak minta, Allah nggak minta kita untuk mencambuk diri sendiri, enggak. Dan tahapan keimanan kita pun tidak atau belum sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi paling tidak ada introspeksi yang kita lakukan setiap harinya, setiap malamnya. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan dari pagi sampai dengan malam? Berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan dari pagi sampai dengan malam? Berapa banyak dosa yang kita lakukan dari pagi sampai dengan malam? Kita introspeksi diri kita. Kalau memang ternyata banyak sekali dosa kita, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Harapannya dengan istighfar yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kelalaian kita. Tetapi kan enggak. Kita ini udah merasa kayak malaikat, Bapak Ibu. Kita ini udah merasa kayak sudah berbuat dosa tetapi enggak mau minta ampun sama Allah. Sudah meninggalkan sholat tapi nggak mau minta ampun sama Allah. Sudah melalaikan sholat, menanti-nantikan sholat tapi nggak mau minta ampun sama Allah. Merasa makomnya di atas Nabi Muhammad sudah dijamin surga. Padahal Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin surga, boro-boro sholatnya dilalaikan. Nabi Muhammad SAW senantiasa menjadi imam.
untuk sahabat-sahabatnya. Hanya sekali Nabi Muhammad tidak menjadi imam untuk sahabatnya di Masjidin Nabawi adalah ketika Nabi Muhammad SAW sakit, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga, tetapi masih mau berikhtiar, masih mau memperbanyak amal salehnya kepada Allah. Bukan cuma yang wajib Bapak Ibu, tapi yang sunnah sekalipun. Nabi Muhammad SAW seketika dilihat oleh istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha ketika melaksanakan qiyamul lail. Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan qiyamul lail, kakinya sampai bengkak-bengkak karena saking lamanya berdiri. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Nabiullah, kenapa engkau capek-capek, kalau bahasa kasar capek-capek usaha memperbanyak ibadah padahal engkau sudah dijamin masuk surga, sampai kakimu bengkak seperti ini padahal engkau sudah dijamin masuk surga?" Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna 'abdan syakura." Aku ingin menjadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bentuk syukur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengganti setiap nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan enggak. Diberikan nikmat sedikit lupa sama Allah. Diberikan nikmat berlebih sedikit lupa sama Allah. Ingatnya sana sini aja, senang-senang. Foya-foya, tidak memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan nikmat yang lebih yang Allah karuniakan kepada kita, paling tidak kita bisa sisihkan untuk anak-anak yatim. Kita bisa sisihkan untuk membantu masjid. Kita bisa sisihkan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang memerlukan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, salat merupakan pondasi utama seseorang. Dan salat adalah hal yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati salatuhu. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Kalau salatnya baik dinilai oleh Allah, maka amalan yang baik akan dihitung, maka amalan yang lain akan dihitung baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya dinilai buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang lain akan menjadi buruk. Kenapa? Karena salat ini seperti pondasi. Bayangkan Bapak Ibu, sebuah bangunan yang megah, tetapi di dalamnya tidak ada tiang-tiang. Kira-kira bisa berdiri nggak itu bangunan? Seperti masjid ini. Masjid ini ada beberapa tiang. 1, 2, 3, 4. Belum lagi tiang-tiang yang di ujung ini. Dengan adanya tiang-tiang ini menjadi pondasi utama tegaknya sebuah bangunan. Maka begitu juga dengan ibadah kita. Begitu juga dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pondasinya sudah bagus, maka yang lainnya pun insya Allah akan bagus. Tapi kalau secara pondasi saja sudah buruk, mudah rapuh, atau bahkan pondasinya sama sekali nggak ada, maka bisa dijamin itu bangunan nggak akan tegak, nggak akan bisa terbangun. Maka wajar ketika Allah mengingatkan kepada kita di dalam banyak ayatnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kenapa? Karena salat itu adalah salah satu pondasi yang penting. Kalau pondasi penting ini saja sudah dilupakan, dilalaikan, maka ibadah yang lain sulit akan dijalankan. Sulit akan dijalankan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya bagi kita yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tanah haram, ke Makkahul Mukarramah atau Madinatul Munawwarah, paling tidak ada usaha kita untuk membujuk Allah. Paling tidak ada usaha kita untuk dekat kepada Allah. Yang dengan usaha-usaha ini harapannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk menjadi tamu Allah.
Paling tidak latihan saja kita di tanah air. Ketika Allah panggil, jemput panggilan tersebut. Ketika Allah panggil, jemput panggilan tersebut. Jangan dinanti-nanti, jangan dilalaikan, apalagi diakhirkan karena kita melakukan hal-hal yang duniawi, yang sifatnya duniawi. Kalau itu bisa kita biasakan, maka insya Allah, Allah akan mudahkan jalan kita untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Tinggal pertanyaannya, mau atau tidak. Pasti kalau ditanya mau semua. Mau nggak Bapak Ibu naik haji? Atau paling enggak kalau nggak naik haji, umrah mau nggak? Mau pasti. Kalau kita memang mau untuk datang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, maka biasakan diri kita untuk gerak cepat dalam menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala berupa pelaksanaan sholat. Yang bapak-bapak ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui azan, gerak cepat datang ke masjid. Yang ibu-ibu jangan lagi ada aktivitas duniawi ketika azan berkumandang. Tinggalkan aktivitas tersebut. Yang masak matiin kompornya. Yang lagi nyetrika, cabut setrikaannya. Yang lagi nyuci, cabut mesin cucinya. Nanti dilanjutkan setelah selesai sholat. Kan tadi kita juga sama-sama paham. Sholat itu nggak lama. Paling hanya beberapa menit setelah selesai sholat kita bisa melanjutkan kegiatan kita. Kalau kita sudah membiasakan itu, kalau kita sudah membiasakan diri kita untuk cepat menyambut panggilan Allah, tidak melalaikan panggilan Allah, maka insya Allah, Allah pun akan mencepatkan kita, mempercepat kita dalam pelaksanaan ibadah haji, dan kita menjadi tamu-tamu Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panggilan yang kedua adalah panggilan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaika humul aqyas." Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling kuat, yang paling sering menyiapkan hari kematiannya, ulaika humul aqyas, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian Bapak Ibu tidak menentukan tua muda, kaya miskin, tetapi ketika memang jadwalnya datang, ketika memang sudah ditetapkan hari kematiannya, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika memang sudah ditetapkan hari kematiannya, tidak bisa mundur walau 1 detik, 1 jam, tidak bisa maju walau 1 detik atau 1 jam. Kita yang merasa masih muda, jangan pernah beranggapan nanti aja bertaubat sama Allah. Saya masih muda kok, dipanggil sama Allah pasti masih lama. Sehingga aktivitasnya ketika di dunia, kerjaannya hanya senang-senang. Bahkan ada kalimat yang seperti ini, mumpung masih muda, laksanakan apa yang kalian mau. Senang-senang aja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Justru kematian itu tidak memandang umur, tidak memandang usia, tidak memandang kaya raya, tidak memandang seorang itu miskin atau tidak. Ketika memang sudah ditetapkan kematiannya, maka Allah panggil dia. Tinggal pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, mau dengan cara apa kita meninggal? Apakah dengan cara su'ul khatimah atau dengan cara husnul khatimah? Apakah kita mau meninggal dalam keadaan sedang bersujud kepada Allah atau kita meninggal dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah? Pilihannya kembali kepada kita semua. Dan biasanya orang-orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Barang siapa yang senantiasa membiasakan dirinya beribadah kepada Allah, salat berjamaah 5 waktu khususnya yang laki-laki, maka Allah akan matikan dia dalam keadaan bersujud kepada Allah. Tapi ada juga orang-orang
yang kebiasaannya ketika di dunia bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan matikan dia dalam keadaan dia sedang bermaksiat kepada Allah. Banyak sekali contoh orang-orang yang meninggal dalam keadaan sujudnya. Banyak sekali contoh orang-orang yang meninggal dalam keadaan salatnya. Berapa banyak para imam-imam yang meninggal ketika memimpin salat. Berapa banyak para makmum yang meninggal ketika sujud, ketika rukuk, ketika i'tidal. Kenapa? Karena memang yang dibiasakan oleh dirinya ketika di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya kembali kepada kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita ingin mati, meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita sendiri yang menentukan, karena Allah akan memanggil kita sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Maka biasakanlah beribadah kepada Allah. Bisa jadi ketika kita sedang beribadah kepada Allah, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalnya kita meninggal yang husnul khatimah, meninggalnya kita meninggal yang syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang-orang yang nabiyyin, siddiqin, syuhada, wassalihin yang akan berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW di surganya. Perlu ada bekal yang harus kita bawa ketika menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kita sekalian, kata Allah. Maka bekal yang paling terbaik untuk menghadap Allah adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa menurut jumhur ulama al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran begitu banyak perintah Allah, begitu banyak larangan Allah. Itulah pentingnya ngaji. Itulah pentingnya ngaji. Kenapa? Dengan kita ngaji, kita akan dijelaskan apa saja perintah-perintah Allah, apa saja larangan-larangan Allah. Ini mah boro-boro ngaji, tilawah sehari aja kagak. Boro-boro tilawah, Al-Quran cuma jadi pajangan di rumah. Dibukanya pas bulan Ramadan. Ramadan kelar, ditutup itu Quran, ditaruh lagi di pajangan rumah, nanti Ramadan berikutnya baru dibuka lagi. Na'udzubillah. Kalau seperti itu, bagaimana kita akan mau memahami perintah Allah? Bagaimana kita mau memahami larangan Allah? Apa saja perintah Allah yang harus kita lakukan? Apa saja larangan Allah yang harus kita jauhi? Sepertinya sulit sekali diri kita untuk membiasakan bertilawah. Sedangkan aktivitas kita dengan benda ini, Bu. Aktivitas kita dengan benda ini, handphone, itu bisa berjam-jam lamanya dibanding aktivitas kita dengan Al-Quran. Betul nggak? Jujur ini, jujur. Lebih lama aktivitas dengan handphone atau Al-Quran? Bukan saya yang bilang. Aku sendiri ya. Kita ini terkadang lupa sama Allah. Kita lebih banyak membuka handphone kita. Bagus kalau untuk kepentingan ukhrawi kita, untuk agama. Kita buka kajian Ustadz Adi Hidayat, buka kajian Ustadz Abdul Samad, atau siapapun alim ulama. Tetapi kalau kerjaannya di handphone hanya scroll TikTok, na'udzubillahi min dzalik. Sekarang banyak ibu-ibu. Tapi semoga ibu-ibu di sini nggak ada ya. Berapa banyak ibu-ibu yang di depan rumahnya tiba-tiba joget TikTok di depan handphone. Wallahi, Bu. Wallahi, handphonenya ditaruh seperti ini kemudian joget-joget. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada itu. Dan saya melihat langsung. Ini seharusnya kita yang menjaga anak-anak kita supaya tidak terbawa perilaku yang buruk, tidak terbawa pergaulan yang buruk, tetapi ibu-ibunya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Dengan pedenya gitu di depan rumah, atau bahkan bukan di depan rumah, di depan halayak umum, bahkan di mall. HP-nya ditaruh di tiang, joget sendiri-sendiri gitu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Padahal pakaiannya sudah syar'i.
Pakaiannya sudah bagus, jilbabnya panjang. Pakai gamis sampai ke bawah. Tetapi kelakuannya joget-joget. Astagfirullahalazim. Kalau orang tuanya sudah seperti itu, bagaimana anaknya? Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu koreksi diri kita. Kita ini terlalu lama aktivitas dengan handphone sendiri-sendiri. Sampai melupakan aktivitas kita dengan Al-Quran. Padahal Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf saja kita membaca Al-Quran, maka Allah berikan satu kebaikan yang dikali 10 kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dikalikan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Alif lam mim itu tidak dikatakan satu huruf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau Bapak Ibu hanya membaca Al-Qur'an alif lam mim, berapa kebaikan yang kita dapatkan? Berapa kebaikan yang kita dapatkan? 3. Baru alif lam mim, Bapak Ibu. Kita membaca basmalah yang isinya 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Berapa kebaikan yang kita dapatkan dari Allah? 190 kebaikan. Sekarang saya tanya, satu halaman itu bisa berapa huruf Bapak Ibu? Banyak Ustadz, ya jelas banyak. Kita hanya membaca basmalah yang hurufnya ada 19, Allah kasih 190 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 1 juz, 2 juz, atau bahkan sampai khatam berkali-kali? Berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan dari Allah. Itu di bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan lagi 70 kali lipat banyaknya sama Allah. Cuma terkadang kita ini lebih terlena dengan hal-hal yang ada di depan mata kita. Kayaknya enak nonton YouTube, kayaknya enak scroll TikTok, kayaknya enak joget-joget di depan HP. Kayaknya dan kayaknya. Tetapi ternyata kerugiannya bukan hanya untuk kita, tetapi sampai keturunan kita akan mengikuti jejak kita. Kenapa? Ibu-ibu itu madrasatul ula, sekolah pertama untuk anak-anaknya. Kalau sekolah pertamanya saja sudah ngajarin yang nggak benar, anak-anaknya sudah pasti. Bukan saya yang ngomong. Maka dari itu, introspeksi diri kita. Kita muhasabah diri kita. Kenapa kayaknya kok kita sulit sekali interaksi dengan Al-Quran? Kenapa kok kayaknya sulit sekali kita bertilawatul Quran? Padahal pahala yang Allah berikan ketika kita membaca Al-Quran itu luar biasa besarnya. Luar biasa besarnya. Tetapi karena memang pahala itu nggak berwujud, pahala itu nggak kayak diskon di mall-mall, jadi nggak pada mau. Biasanya kan kita ini akan terlena dengan hal-hal yang ada di depan kita. Contohnya diskon. Ada harga baju 950.000, diskon 50%. Berarti berapa, Bu? Berapa, Bu? Oh, jago ibu-ibu mau kayak gini. Berapa, Bu? Ya sekitar 400 sampai 450 lah ya. Kita beli tuh. Padahal kalau kita beli di warung-warung biasa, di toko-toko biasa yang harganya 35.000, 70.000, itu sama saja, dipakai-pakai juga. Bolongannya juga sama, ada bolongan di kepala, di tangan 2. Benar nggak, Bu? Tapi kan kita gengsi dong kalau saya nggak beli. Pakaian bermerek. Bahkan sekarang ada pakaian
Saya juga heran ya, ada pakaian yang robek-robek tapi lebih mahal dari pakaian yang utuh. Ada, Bu. Iya. Ada celana levis yang robek-robek di pahanya, itu lebih mahal daripada celana levis yang utuh, nggak ada robeknya. Saya heran kenapa bisa begitu. Kalau orang sekarang bilang fashion. Ya. Padahal auratnya terumbar kemana-mana, terlihat kemana-mana, dan dengan bangganya diperlihatkan auratnya kemana-mana. Wow. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, ketika ada seorang perempuan keluar tanpa hijabnya, maka dosanya ditanggung ayahnya, dan setiap langkah dari perempuan tersebut akan ditanggung oleh ayahnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Kenapa ayahnya yang menanggung? Kita kepala keluarga. Kita punya kontrol kepada keluarga. Kita bisa mengontrol anak istri kita. Kita bisa melarang anak istri kita. Tetapi kalau memang dari kepala keluarga sudah berusaha melarang, sudah berusaha membatasi, sudah berusaha untuk mengingatkan, tapi kok anaknya bebel. Bebel itu bahasa apa ya? Betawi ya. Anaknya bebel, susah dibilangin, ya sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab seorang ayah. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Karena kewajiban manusia hanya untuk berusaha. Ketika ayahnya sudah berusaha, senantiasa ingatkan. Tetapi anaknya bebel, istrinya bebel, ya sudah. Itu sudah menjadi wewenang Allah Subhanahu wa taala. Maka lepaslah kewajiban para ayah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan sekali kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu petunjuk untuk seluruh manusia. Catatan, petunjuk untuk seluruh manusia, bukan hanya kaum muslimin. Petunjuk untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau mau selamat, kalau mau dapat ridha Allah, kalau mau dapat rahmat Allah, kalau mau dapat surga Allah, kalau mau dapat kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji, maka perbanyaklah membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ini mohon maaf, Bapak Lurah ini. Bapak? Oh, Bapak kasih. Oh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Jadi bisa nggak kita mulai sekarang untuk membiasakan diri kita paling tidak membatasi, baik kita, anak kita, istri kita, membatasi interaksi kita dengan handphone. Dan lebih banyak beraktivitas dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pengajian-pengajian. Yang dengan kita melakukan itu, insya Allah, Allah berikan kemudahan dalam setiap amal ibadah kita. Allah berikan kemudahan ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian panggilan yang terakhir yang tidak semua orang mendapatkan panggilan ini adalah panggilan ibadah haji. Kebetulan pada siang hari ini yang akan berangkat insya Allah adalah Bapak Suparman dan juga Ibu Nurlia. Beliau akan berangkat tanggal 3 Juni, masuk ke Pondok Gede tanggal 3 Juni, terbang nanti tanggal 4 Juni. Beliau bersama istri masuk di kloter 53 gelombang kedua, jadi masuknya ke umroh dulu, ke Mekah dulu, baru Madinah. Ya. Kayaknya lebih enak kayak gitu daripada Madinah dulu kemudian Mekah. Kenapa? Kita berjuang dulu nih, berjuang dulu di Mekah, kita umroh, kita haji, baru nanti setelah berjuang lama, capek, lelah, letih, kita akan dihibur dengan indahnya Masjidin Nabawi. Subhanallah. Masjidil Haram, Masjidin Nabawi memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ketika kita salat di Masjidil Haram,
maka nilainya 100.000 kali lipat lebih baik daripada salat di masjid biasa. Ketika kita salat di Masjid Nabawi, maka nilainya 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid biasa. Di Masjidil Haram ada yang namanya Ka'bah Al-Musyarrafah, kiblatnya seluruh umat muslimin. Dan di Masjidil Haram setiap harinya Allah menurunkan 120 rahmat. 120 rahmat Allah turunkan setiap harinya. 60 untuk mereka yang melaksanakan tawaf, 40 untuk mereka yang melaksanakan sholat di sekeliling Ka'bah, dan 20 untuk mereka yang hanya sekedar melihat Ka'bah. Maka pesan saya nanti untuk Pak Suparman dan juga Ibu Nurlia, ketika sampai di sana betul-betul bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di Ka'bah, pertama kali melihat Ka'bah, sujud syukur atas setiap nikmat, kemudahan, kelancaran yang Allah berikan. Karena kemampuan kita untuk berangkat itu bukan kemampuan diri sendiri, tetapi itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memang mau memanggil kita. Maka yang pertama kali kita lakukan ketika ada di Ka'bah adalah sujud syukur. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena ada Bapak Ibu sekalian yang sudah sampai di Ka'bah, bukannya sujud syukur, tapi malah selfie. Ka'bahnya dijadiin latar belakang. Alhamdulillah sudah sampai di Masjidil Haram. Doakan saya ya. Biasa gitu tuh. Ini bukan saya yang ngomong. Bahkan para kiai, para ulama di Arab saja seringkali menyinggung jamaah Indonesia. Kenapa? Jamaah Indonesia itu ketika ibadah seringkali dibarengi dengan selfie. Lagi tawaf, lagi sa'i, direkam juga. Oh ini nih tempat sa'inya, subhanallah. Dari ujung ke ujung. Sampai selesai umrah, HP-nya penuh sampai karena banyaknya video yang dia rekam. Na'udzubillah. Boleh, foto boleh, dokumentasi boleh. Tapi hanya sekedar saja. Tidak menjadi prioritas. Dan juga tidak boleh menjadi tujuan. Tujuan kita berada di sana adalah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan untuk yang lain. Jadi kalaupun mau foto-foto, kalaupun mau video, kelarin dulu ibadahnya baru. Ada juga yang fokusnya bukan dokumentasi, ada yang fokusnya belanja. Oh ada. Pas melaksanakan umroh, ya Allah Ustaz, lama amat. Ustaz kok ini jauh banget. Ustaz kok nggak kelar-kelar. Kelar umroh atau kelar haji, Ustaz, ayo bawa saya ke toko ini, Ustaz. Ustaz temenin saya ke toko ini, saya nggak ngerti bahasa Arab. Semangatnya kalau belanja. Tapi kalau untuk ibadah, aduh Ustaz kapan kelarnya? Aduh Ustaz saya capek. Aduh Ustaz kaki saya pegel. Haula wala quwata illa billah. Kita ini terkadang disibukkan dengan kesibukan duniawi. Padahal kita berada di tempat yang paling suci. Di tempat yang didoakan oleh Rasulullah. Di tempat yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kita lupa bahwa berangkatnya kita adalah bukan karena diri kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, untuk Pak Suparman dan juga Ibu Nurlia, ini adalah kesempatan yang sangat langka yang Allah berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kesempatan yang langka ini bisa jadi tidak akan datang dua kali dalam kehidupan kita. Bisa jadi ini adalah keberangkatan kita yang terakhir bertemu dengan Masjidil Haram, salat di Masjidin Nabawi. Maka dari itu kesempatan ini harus dimanfaatkan betul untuk lebih bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaki kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju Masjidil Haram, berangkat, jalan. Kalau memang gak mampu, istirahat, jangan memaksakan diri. Ditambah lagi sekarang ada fasilitas yang mempermudah kita semua. Ada yang namanya bis sholawat.
Bis salawat itu setiap per 30 menit kalau tidak salah, per 30 menit bulak-balik dari Masjidil Haram ke maktab. Masjidil Haram, maktab, Masjidil Haram, maktab. Bisnya itu bukan cuma satu, bisa lebih dari 10. Karena menampung semua jamaah. Dan setiap 10 bis tersebut, kurang lebih 10 bis, itu hanya difokuskan untuk jamaah-jamaah di setiap negara. Jadi kalau Indonesia ada sendiri. Kemudian ada apa negara apa lagi? Mesir ada sendiri, Irak ada sendiri. Kalau tahun kemarin begitu, nggak tahu kalau tahun sekarang. Ya. Maka kalau mampu, ya, Ibu Nurlia dipanggilnya apa? Ibu Lia. Kalau mampu berangkat sama suami. Ya, Bapak Suparman, insya Allah. Kalau mampu berangkat, kalau tidak mampu istirahat. Jangan memaksakan diri. Ya. Karena nanti di tanggal 9 Dzulhijjah ada yang namanya wukuf di Arafah. Kalau wukuf di Arafah ini tidak dilakukan, maka batal haji. Kenapa? Al-Hajju Arafah. Salah satu rukun yang paling penting di dalam ibadah haji adalah Arafah. Bahkan orang-orang yang sakit, ini saya sampaikan di manasik terakhir kalau tidak salah. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang bahkan sekarat, itu dibawa ke Arafah menggunakan mobil namanya wukuf safari. Orang yang sakit harus dibawa. Bahkan orang yang sekarat pun harus dibawa. Selama masih ada nyawa harus dibawa. Kenapa? Karena dengan dia wukuf di Arafah terhitung sudah hajinya. Maka semoga insya Allah jamaah kita tidak ada yang wukuf safari, semuanya wukuf secara reguler, semuanya ada di maktab, semuanya ada di tenda insya Allah. Dan semuanya Allah berikan kesehatan sampai selesai ibadah haji. Baru selesai ibadah haji, ini kalau ada yang mau belanja, ada yang mau dokumentasi, tafadhol, silahkan. Makanya tadi saya bilang, selesaikan dulu urusan kita dengan Allah. Baru pentingkan urusan pribadi. Jangan pentingkan urusan pribadi, tapi urusannya sama Allah belum kelar. Kan panjang waktunya setelah musim haji itu panjang. Kalau mau ke Taif, fadhol, silahkan. Kalau mau belanja di toko apa, di toko Bilal, misalkan di Masjid Bilal, fadhol, silahkan. Belanja juga nggak cuma di Mekah, di masjid di Madinah juga ada. Di sekeliling Masjid Nabawi banyak toko-toko murah. Fadhol, silahkan. Ya. Karena kita sudah menyelesaikan urusan kita dengan Allah, bolehlah paling tidak memberikan reward atau apa ya, semacam hadiah untuk diri sendiri. Belanja kecil-kecil, dokumentasi kecil-kecil, dikit-dikit. Tetapi jangan sampai kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 panggilan yang 2 sudah pasti kepada kita, yang 1 belum pasti, tetapi mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah mudahkan untuk berangkat ibadah haji. Mau berangkat ibadah haji ya? Daftar dulu, Bu. Jangan cuma mau, daftar. Mau kalau nggak daftar berabe juga. Ustaz nunggunya kelamaan. Ada program yang daftar tahun ini, berangkat tahun ini ada. Atau Ustaz kecepatan kalau daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Ada juga yang daftar tahun ini, berangkat di 5 tahun setelahnya. Kalau reguler kan sekarang itu Jakarta, kalau tidak salah 26 tahun nunggunya. 26 tahun. Subhanallah. Kalau saya nggak salah dengar, dulu itu di tahun-tahun 2000 itu nggak ada yang namanya daftar tunggu. Ada yang pernah nggak? Ya, Pak Haji ya? Ada nggak gitu daftar tunggu di tahun 2000 gitu? Nggak ada ya kayaknya ya? Ya, nggak ada ya? Saya juga dengarnya kayaknya nggak ada di tahun 2000-an tuh daftar tunggu, kayaknya nggak ada. Kayaknya ya. Tapi kenapa sekarang ada? Ya karena banyaknya jamaah yang mau melaksanakan ibadah haji. Makanya semakin lama juga tahun menunggunya.
Padahal beberapa tahun ke belakang nunggunya baru 10 tahun. Tetapi sekarang ini nunggunya udah sampai 26 tahun. Itu kalau di Jakarta. Di Jakarta paling cepat Bapak Ibu. Ya. Di wilayah lain mungkin lebih lama daripada Jakarta. Mungkin. Ya. Ya kita hanya bisa berharap. Kita hanya bisa berdoa. Kita hanya bisa bertakarrub kepada Allah. Dan hanya bisa berusaha untuk lebih dekat kepada Allah. Agar harapannya dengan kedekatan kita kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap harinya, Allah mudahkan kita untuk berangkat. Ya, kalaupun nggak daftar, ya bisa juga ada yang daftarin. Siapa tahu ada tetangga yang baik misalkan mau daftarin. Paling nggak kalau nggak ibadah haji, ibadah umroh lah. Ya, bisa aja. Perbanyak doa kepada Allah. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan, tidak banyak, dan juga ini menjadi pengingat untuk saya pribadi khususnya dan umumnya untuk kita semua, bahwa selain panggilan Allah berupa ibadah haji, ada dua panggilan yang pasti yang perlu kita introspeksi, yang perlu kita muhasabah. Sampai sejauh mana kita cepat menyambut panggilan Allah, dan sampai sejauh mana persiapan kita untuk menghadapi kematian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu hadi ila siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.